prinsip tajdid itu dulu kan hanya purifikasi, tandif al-aqidah al-islamiyah misalkan. Nah, atau juga dalam urusan ibadah. Tapi tarjih mengembangkan bahwa tajdid itu juga bimakna taslih atau juga tajdid itu sendiri yang namanya dinamisasi atau pengembangan. Kan yang namanya tajdid itu kan kalau kita buka di kamus itu i'adatus syai' ka mubtada, mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Kemudian al-ihya, menghidupkan sesuatu yang dulunya mati. Kemudian yang ketiga al-islah, pembaharuan. Nah, ini pun memang dirujuk pada apa yang dulu menjadi prinsip gerakan Muhammadiyah ketika awal. Dalam statuten Muhammadiyah itu kan yang tahun 12 yang pertama kali dirumuskan dan oleh Kiai Dahlan dan kawan-kawan. Tujuan Muhammadiyah itu adalah memajukan, menyebarluaskan dan memajukan hal ihwal agama Islam di seluruh residensi Yogyakarta. Menyebarluaskan itu maknanya dakwah, memajukan itu maknanya tajdid. Nah, maka di anggaran dasar tahun 2005 kita rumuskan identitas Muhammadiyah itu gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Nah, tajdidnya itu sering kelewat. Itu pun tajdid sering hanya dimaknai pemurnian. Maka ada orang yang di tubuh Muhammadiyah hanya berpendapat satu ayat, pakai ayat itu, akhirnya apa? Dia tetap berjamaah di masjidnya. Karena dia tidak masuk pada wilayah tajdid yang dinamis, yang kontekstual. Juga hanya bayani saja. Bayani pun mungkin terbatas. Tidak istiqra' maknawi dalam pendekatan tafsir itu. Istiqra' maknawi itu kalau satu ayat harus dikaitkan dengan ayat lain. Bahkan nanti dengan hadis dan sebagainya. Tapi itu pun hanya satu ayat saja. Nah, itu juga dalam memaknai dakwah, misalkan karakter Muhammadiyah itu kan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Lupa selain dakwah tajdid tadi itu. Amar ma'ruf nahi mungkar pun hanya dibatasi dengan pendekatan yang letterlik bayani, tidak burhani, ya juga kadang tidak disertai dengan irfani. Jadi ini satu konsep dan dasar pemikiran dan pemahaman keagamaan yang komprehensif, tetapi kadang diambil sebagian. Ibarat orang maaf yang tidak melihat, memegang bagian dari gajah, yang kebetulan dia pegang adalah buntutnya, dia lukiskan gajah itu ya seperti buntut itu, atau yang dia pegang belalainya, dia jelaskan bahwa gajah itu belalai itu. Padahal ketika kita bisa melihat gajah, apalagi dengan ilmu anatomi misalkan mengenai hewan, kita bisa menjelaskan gajah itu tidak seperti itu. Persis dalam memahami Islam. Hanya sebagian ayat atau hadis dipakai, itu pun dengan pemahaman bayani pun juga terbatas. Akibatnya apa? Islam menjadi sempit, Islam tidak menjadi solusi, dan Islam menjadi hitam putih, yang hitam putih pun mungkin braut gitu ya, nggak bisa jelas. Nah, orang Muhammadiyah harus sudah mulai sekarang dan ke depan, apalagi yang muda-muda, memahami Islam itu harus komprehensif.